Shalom Bapak Ibu, sekali lagi boleh lambaikan tangannya, Shalom. Puji nama Tuhan, senang sekali kita pada pagi hari ini bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Dan saya mengucapkan juga buat Bapak Ibu yang akan menyaksikan siaran tunda, Tuhan Yesus memberkati pada YouTube channel GSKI Bukit Raya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, saya dengan kasih Pendeta Madia Ripka membuka ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa. Mari Bapak Ibu Saudara persiapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, Bapa Elohim Yahweh yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami, yang senantiasa memberi kami kesempatan pagi hari ini untuk kami boleh datang bersama-sama saudara seiman kami di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Satu hal di kerinduan kami pagi hari ini, kami rindu menyembah Engkau Tuhan. Kami rindu belajar kebenaran dalam hidup kami. Biar Engkau memberkati setiap kami yang hadir. Memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai berakhirnya Tuhan. Dan kami nyatakan kuasa Roh Kudus-Mu bagi kami semuanya. Mengurapi kami semuanya Tuhan. Terlebih hamba-hamba-Mu yang akan ambil bagian pelayanan pagi hari ini Tuhan. Baik memimpin pujian yang memainkan musik, hamba yang kepercayakan untuk menyampaikan isi hati melalui kebenaran firman-Mu. Pengurapan Allah secara khusus bagi hamba-Mu Tuhan. Hikmat marifat yang daripada Engkau Tuhan. Engkau bukakan rahasia rasa kebenaran-Mu bagi kami Tuhan. Karena kami butuh kebenaran yang menuntun langkah kami. Karena kami percaya melalui kebenaran mulai yang sanggup mengubah hidup kami, memulihkan kami, memperbaharui kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dan saudara-saudara kami dalam perjalanan ke tempat ini juga Tuhan menyertai mereka, menibakkan mereka juga di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah ini Tuhan. Kau ambil alih jalannya ibadah ini Tuhan. Dan kami menyerahkan ibadah ini Tuhan, memberkati bahkan nanti perjamuan kudus juga Tuhan Engkau memberkati. Kau menyatakan kuasa-Mu bagi kami semuanya. Kami percaya, kami yang datang dan kelemahan kami Tuhan memberikan kekuatan, pengharapan yang baru bagi kami. Kami yang datang dengan sakit penyakit, kami percaya kami dipulihkan, kami disembuhkan Tuhan. Dengan kuasa kebenaran mulai yang sanggup menyembuhkan dan memulihkan kami semuanya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami semua siap untuk beribadah. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Arahkan hatimu. Mari kita bersama pandang Tuhan. Mau lebih lagi hatimu masuk dalam hadirat-Nya. Ajarku diam di kaki-Mu. Ajarku teduh di dalam-Mu, menikmati hadirat-Mu, oh Bapa. Ajarku tunduk kepadamu, ajarku siap dihajar-Mu, mengikuti rencana-Mu, oh Tuhan. Ajarku diam di kaki-Mu. Ajarku diam di kaki-Mu, ajarku teduh di dalam-Mu, menikmati hadirat-Mu, oh Bapa. Ajarku tunduk kepadamu,
Ajarku tunduk kepadamu, ajarku siap dihajarmu, mengikuti rencanamu, oh Tuhan. Tak ada lagi yang ku pertahankan, tak lagi yang ku genggam, hanya Engkau Tuhan yang ingin ku miliki. Tak ada lagi yang kan ku rindukan selain berjalan bersamamu, Roh Kudus, Kau tempat nyamanku. Mari kita jadikan pujian kita di hadapan Tuhan sebagai doa kita di pagi hari ini di hadapannya. Ini sebagai komitmen kami ya Tuhan. Kami mau diam di bawah kaki-Mu, turut kehendak-Mu ya Bapa. Ajarku diam di kaki-Mu, ajarku teduh di dalam-Mu, menikmati hadirat-Mu, oh Bapa. Ajarku tunduk kepadamu ya Tuhan, ajarku tunduk kepadamu, ajarku siap dihajarmu Tuhan, dihajarmu, amin, mengikuti rencanamu, oh Tuhan. Yang ingin ku miliki, tak ada lagi, oh, tak ada lagi yang ku rindukan selain berjalan bersamamu, Roh Kudus, Kau tempatnya. Ada lagi, tak ada lagi yang ku bertahan, tak ada lagi Tuhan yang ku genggam, amin. Engkau Tuhan yang ingin ku miliki, tak ada lagi, tak ada lagi yang kan ku rindukan selain berjalan bersamamu ya Roh Kudus, Roh Kudus, Kau tempatnya. Mari Bapak Ibu siap untuk berdiri. Oh, tak ada lagi, tak ada lagi yang ku pertahankan, tak lagi yang ku genggam, hanya Engkau Tuhan yang
ada lagi. Ya Bapa, kami hanya memandang Engkau saja. Kami percaya kepadamu ya Bapa. Hanya Engkau saja Tuhan satu-satunya tempat perlindungan kami. Tak ada lagi Tuhan yang kami pertahankan dalam hidup kami. Tak ada lagi Tuhan. Ini komitmen kami bersamamu. Kami ingin selalu berjalan di jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Kau boleh selidiki setiap hati kami yang datang di tempat ini. Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau dengan ketulusan hati? Katakan, tak ada lagi yang ku pertahankan selagi yang ku genggam hanya Engkau Tuhan, yang ingin ku miliki tak ada lagi, tak ada lagi. Amin. Benar Tuhan, tiada lagi yang kami rindukan di dunia ini. Kami hanya hidup sementara, semua akan kami tinggalkan ya Bapa. Bersama katakan, tak ada lagi yang ku pertahankan, tak lagi yang ku genggam hanya Engkau Tuhan, yang ingin ku miliki. Tak ada lagi, tak ada lagi yang kan ku rindukan selain berjalan bersamamu Roh Kudus. Kau tempat nyamanku. Oh, berjalan bersamamu, Kau tempat nyamanku. Berjalan bersamamu Roh Kudus. Berjalan bersamamu, Kau tempat nyamanku. Mari sembah. Layaklah Kau dipuji, disembah.
teman kami maut untuk diam di bawah kaki-Mu, mengikuti rencana-Mu Tuhan. Semua baik, semua mendatangkan kebaikan. Haleluya, haleluya. Ada lagi yang ku pertahankan, tak lagi yang ku genggam, hanya Engkau Tuhan yang ingin ku miliki. Tak ada lagi yang kan ku rindukan selain berjalan bersama-Mu, Roh Kudus. Kau tempat nyaman. Lebih lagi katakan, oh, tak ada lagi, amin, yang ku pertahan. Tak ada lagi, amin, yang ku genggam, hanya Engkau Tuhan yang ingin ku miliki. Tak ada lagi, oh, tak ada lagi yang kan ku rindukan selain berjalan bersama-Mu, Roh Kudus. Kau tempat nyamanku. Berjalan bersama-Mu, Kau tempat nyamanku. Berjalan bersama-Mu, Roh Kudus. Berjalan bersama-Mu, Kau tempat nyamanku. Haleluya. Terpuji-pujilah Engkau Allah kami yang hidup. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Sungguh kami bersuka cita pagi hari ini Tuhan. Biar Engkau disenangkan melalui pujian sembah kami pagi hari ini. Mari kita menyenangkan hati Tuhan. Kita angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Katakan, kerinduan kami Tuhan, tiap hari Tuhan kami ingin jatuh cinta kepada-Mu. Haleluya. Tiada pernah ku jumpa pribadi seperti Dia yang mengasihi aku dengan kasih sempurna. Kini hatiku telah jadi jatuh cinta, jatuh cinta, jatuh cinta padanya. Tiada pernah ku jumpa, tiada pernah ku jumpa pribadi seperti Dia yang mengasihi aku dengan kasih sempurna. Kini hatiku telah menjadi jatuh cinta, jatuh cinta, jatuh cinta padanya. Dia mati gantikan diriku, Dia Tuhan juru selamatku, Dia penolong dalam hidupku. Betapa ku bersyukur Dia
hadapan Tuhan, kita bersuka, kita bersyukur betapa besar kasih-Nya kepada kita. Amin. Kembali kita angkat pujian, kita katakan, tiada pernah ku jumpa, tiada pernah ku jumpa pribadi seperti Dia yang mengasihi aku dengan kasih sempurna. Kini hatiku telah menjadi jatuh cinta, jatuh cinta, jatuh cinta padanya. Mari jemaat Allah sama-sama katakan, Dia mati gantikan diriku, Dia Tuhan Juru Selamatku, Dia penolong dalam hidupku. Betapa ku bersyukur. Mari jemaat Allah saja katakan, Dia bersama-sama katakan, Dia mati gantikan diriku, Dia Tuhan Juru Selamatku, Dia penolong dalam hidupku. Betapa ku bersyukur. Sekali lagi katakan, Dia mati gantikan diriku, Dia Tuhan Juru Selamatku, Dia penolong dalam hidupku. Pertama kami bersyukur Tuhan. Oh, betapa kami bersyukur. Betapa kami bersyukur. Betapa ku bersyukur. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tenang, teduhkan hati jiwa kita. Fokuskan pikiran kita untuk bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ku gores jiwaku untuk mencintai-Mu Tuhan. Haleluya. Biarlah gelora jiwa kami tertuju kepadamu. Haleluya. Ku gores jiwaku untuk mencintaimu, cinta yang tak pernah ku temukan. Ku pacu hasratku untuk tetap bertahan, agar cinta kita pernah pada. Kemarau hidupku takkan mereda, gelora nan suci
rasa yang ku rasakan. Kelak kita berjumpa, berpadu selamanya. Jalinan cinta kita nan abadi. Kami gores jiwa kami untuk mencintai-Mu Tuhan, lebih dan lebih lagi katakan. Kemarau hidupku tak akan mereda, gelora nan suci di kalbuku tak akan berujung desa bisikanku, tak akan berujung desa bisikanku. Yesus, aku cinta padamu. Mari coba telah senang untuk berdiri, mari bersama katakan. Labuhkan rinduku di peluk hatimu. Tentu kau merasa yang ku rasakan. Kelak kita akan bertemu, kelak kita berjumpa, berpadu selamanya. Jalinan cinta kita, jalinan cinta kita nan abadi. Ku labuhkan rinduku di peluk hatimu. Tentu kau merasa yang ku rasakan. Kelak kita berjumpa, berpadu selamanya. Jalinan cinta kita nan abadi. Pujian ini Tuhan sebagai kerinduan kami yang paling dalam, untuk kami mendapatkan cinta-Mu dalam hidup kami. Sungguh kami orang yang berarti, berharga Bapa, kalau kami mendapatkan cinta yang daripada-Mu. Is my home, Jesus. Ku gores jiwaku Bapa, ku gores jiwaku untuk mencintai-Mu Bapa. Cinta yang tak pernah kutemukan
hanya ada di dalam dirimu, Elohim Yahweh. Bapa, anugerahkan bagi kami supaya kami merasakan cinta-Mu bergelora di hidup kami. Cinta yang kudus ya Bapa. Ya Adonai, tolong kami Bapa. Bagaimana caranya Bapa, anugerahkan bagi kami agar benar-benar Engkau mencintai kami dan kami mencintai-Mu Bapa, sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Ajarkan kami pada saat hari ini untuk kami memperoleh cinta-Mu. Berikan kami pengertian ya Bapa, hikmat yang daripada Engkau, agar kami benar-benar menjadi orang yang percaya kepada Engkau. Tidak cuma hanya di mulut kami berkata kami mencintai-Mu, tapi Engkau tidak merasakan cinta itu terhadap kami, Bapa. Saat ini, Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu, membukakan pengertian bagi kami. Bagaimana kami harus memiliki cinta itu, Bapa. Kami serahkan kebenaran firman-Mu pada saat hari ini. Layakan kami. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Jika selama ini kami belum benar-benar Tuhan tertuju hidup kami kepada Engkau. Tapi hari ini, saat ini Bapak, kami benar-benar mau menjadi orang-orang yang Engkau miliki. Dan kami memiliki Engkau. Tidak cukup kami beragama, tapi kami benar-benar mau dimiliki oleh Engkau. Kami merasakan cinta-Mu, Bapa. Ajarkan kami, Bapa. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Apa kabar? Apa kabar Bapak Ibu? Bisa dilewati. Amin. Haleluya. Bapak Ibu ada sukacita hari ini? Amin. Bapak Ibu benar-benar merasakan cinta yang daripada Tuhan itu ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudari? Kok aminnya amin. Ketahuan Bapak Ibu Saudari. Nah, hari ini berkat yang luar biasa yang Tuhan mau berikan bagi kita. Katakan amin. Amin. Nah, Bapak Ibu, cuma selama ini kita hanya mengejar
cinta yang ada di dunia ini. Betul? Betul Bapak Ibu Saudari? Tapi Bapak Ibu tidak merindukan, memiliki kerinduan yang paling dalam seperti pujian kita ini, itu artinya Bapak Ibu, ku gores jiwaku untuk mencintaimu, cinta yang tak pernah ku temukan. Ku pacu hasratku untuk tetap bertahan agar cinta tak pernah padam. Kemarau hidupku tak akan meredam, gelora nan suci di kalbuku. Amin. Tak akan berujung desak bisikanku, Yesus, aku cinta padamu. Ku labuhkan rinduku di peluk hatimu. Tentu kau merasa yang ku rasakan. Kelak kita berjumpa di pedu selamanya. Jalinan cinta kita nan abadi. Di peluk hatimu, tentu kau merasa yang ku rasakan. Kelak kita berjumpa berpadu selamanya. Jalinan cinta kita nan abadi. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, untuk dicintai oleh Tuhan, untuk kita memiliki cinta Tuhan itu tidak mudah. Tidak cuma sekedar fantasi palsu yang kita rasakan. Harga yang dibayar harus mahal. Harga yang dibayar itu nyawa. Tidak ada lagi yang kita genggam. Tidak ada lagi yang kita pertahankan. Tidak
tidak ada lagi yang kita miliki di dunia ini, di hidup kita tidak ada. Baru Bapak Ibu Saudari, saya memiliki cinta. Baru Tuhan merasakan cinta. Merasakan apa yang kita rasakan, yang Tuhan rasakan dalam hidup kita. Waduh, Bapak Ibu, luar biasa. Cinta yang tidak pernah kita ketemui. Sulit saya untuk menggambarkannya, menceritakan itu kalau kita tidak merasakannya, Bapak Ibu. Mungkin orang bilang lebay, mengada-ada, cuma itu bohong doang. Tak peduli, Bapak Ibu. Hari ini Tuhan mau memberikan cinta itu kepada saya dan saudara. Amin. 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 Selama ini kita hanya tertuju kepada cinta yang ada di dunia ini. Tidak abadi, Bapak Ibu. Cinta yang ada di dunia ini palsu. Kalau Bapak Ibu baru jatuh cinta, wah rasanya berbunga-bunga. Jatuh cinta, berjujut rasanya. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengalami jatuh cinta kepada pasangannya, Bapak Ibu, itu tidak lama. Mungkin baru 1 tahun perkawinan, ya hambar cinta itu. Karena sepele. Sulit untuk mempertahankannya. Tidak abadi. Sebab itu hari ini Bapak Ibu miliki cinta yang sesungguhnya. Kejar cinta itu hanya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kalau kita sudah mengejar ini dan kita berjuang untuk menggores jiwa kita, untuk kita bisa mencintai Tuhan Yesus dengan sendirinya, Bapak Ibu. Kita bisa mencintai pasangan kita, orang-orang yang ada di sekitar kita dengan cinta yang murni, cinta yang tulus. Cinta yang murni, cinta yang tulus, Bapak Ibu. Kalau hari ini melihat pasangannya yang tadi langsing, ya, setahun kemudian, ya, sudah punya baby, ya, itu bentuk tubuhnya udah mulai mengembang ke kiri dan ke kanan, gitu ya. Cinta mulai luntur. Tapi tidak semua seperti itu, Bapak Ibu. Tapi kebanyakan. Sudah memiliki anak, Bapak itu beda. Jadi Bapak Ibu dari anak-anak muda hari ini, ya, sebelum memilih pasangan harus berhati-hati. Amin. Harus sungguh-sungguh cari pasangan yang sepadan. Itu firman Tuhan mengatakan, cari pasangan yang sepadan. Jangan buru-buru jatuh cinta. Amin. Oh, itu
lihat cewek cantik, ini si cowok melihat cewek cantik, wah langsung jatuh cinta, langsung diboyong. Apa saja ditempuh untuk memiliki gadis itu. Ya, karena keburu, cantik dari luar. Setelah dinikahi Bapak Ibu, ya ilah. Mau pulangkan saja aku pada ibuku. Nggak bisa lagi. Karena udah janji, yang Kristen ya, udah janji di hadapan Tuhan, baik suka atau duka. Itu sudah diikrarkan. Tidak bisa lagi kita mau tinggalkan. Firman Tuhan katakan apa? Hanya maut yang dapat memisahkan kita, Bapak Ibu. Nah, sebelum ini Bapak Ibu, saudari anak-anak muda, hari ini saya mau katakan, bersabar dulu. Bergumul dulu sampai engkau dulu memiliki cinta yang daripada Tuhan. Amin. Amin. Yang cowok, yang ibu-ibu, bapak-bapak sudah terlanjur, diam dulu deh. Ini bagi bapak anak-anak muda yang belum, ya. Yang belum. Ini kebenaran baru dibukakan Bapak Ibu. Karena saya baru mengalaminya. Waduh, saya menyesal Bapak Ibu. Bukan menyesal juga sih, saya punya anak bebet sudah ada, anaknya Rani. Cuman sebenarnya Bapak Ibu, seandainya saya mengerti pada waktu itu, waktu saya zaman seperti anak-anak gadis, anak-anak muda hari ini, kalau saya diberikan kebenaran ini seperti saat hari ini, waduh. Saya tidak akan, mungkin saya banyak membawa jiwa-jiwa Bapak Ibu dimenangkan. Orang tidak akan lagi memiliki cinta yang lain. Karena dia sudah mendapatkan cinta yang sebenarnya, yaitu cinta daripada Tuhan. Luar biasa, saudara. Kalau saudara sudah memiliki cinta yang daripada Tuhan. Apa saja saudaraku. Saudara tidak akan pernah takut akan hidup. Saudara melihat pasangan saudara modelnya kayak apa, tidak akan pernah tawar hati saudaraku. Kalau saudara sudah memiliki cinta yang sesungguhnya daripada Tuhan. Memang tidak mudah Bapak Ibu. Makanya Rasul Paulus lebih baik dia tidak menikah. Karena dia sudah memiliki cinta kepada Tuhan. Dia tidak inginkan lagi Bapak Ibu. Kecuali pasangan ini sepadan. Ya. Hari-hari belakangan ini Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, saya tuh berpikir seperti ini. Saya bergumul seperti ini Bapak Ibu. Tuhan, seandainya ini untuk Bapak Ibu yang sudah melewati ya, yang sudah menikah. Yang sudah menikah, yang terlanjur sudah menikah sebelum mengerti. Sebelum dibukakan kebenaran ini. Saya merasa seperti ini. Betapa sulit. Untuk melakukan apa yang Tuhan
Tuhan kehendaki, yaitu rancangannya yang semula, serupa, sempurna seperti Bapa. Adam dan Hawa aja gagal, tidak sepadan. Kalau mereka sepadan mungkin Adam dan Hawa sempurna. Karena rancangan semula itu harusnya Adam dan Hawa yang melakukan lebih dulu. Gagal. Memang sudah dari sononya. Sudah dari sononya. Nah, tapi puji Tuhan Bapak Ibu, tahun-tahun belakangan ini kebenaran firman Tuhan itu dibukakan bagi kita. Serupa, sempurna. Nah, untuk anak-anak muda yang belum menikah hari ini, carilah pasanganmu yang sepadan. Hidup harus serupa dulu, sempurna dulu. Baru maksimal, saudara. Kami dulu terlambat. Sulit saya mau, gimana caranya ini Tuhan? Pahamkah mereka ini? Tapi Tuhan kok suruh saya bawakan ini? Tapi tidak terlambat, Bapak Ibu. Asal Bapak Ibu, saudari, anak-anak muda mau mendengarkan kebenaran ini. Membuka hati kepada Tuhan. Tuhan, aku mau melakukan kehendak-Mu. Engkau datang ke dunia ini untuk mengembalikan kerancangan-Mu yang semula, serupa, sempurna seperti Bapa. Tuhan, bagaimana caranya? Tolong aku Tuhan. Bapak Ibu jangan mental block. Anak-anak muda jangan mental block. Amin. Amin. Supaya hidup saudara benar-benar memiliki cinta. Tuhan merasakan cinta itu dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Saya melihat pengalaman ini Bapak Ibu Saudari, karena tidak sepadan pasangan. Tidak maksimal. Tidak maksimal Bapak Ibu. Hasil tidak maksimal yang diinginkan. Sulit. Karena itu sudah berabad-abad. Untuk mempersatukan dua orang ini menjadi satu. Kan suami istri itu kan harus jadi satu. Itu sulit. Berat. Kalau tidak sepadan, tidak dua-duanya ini mengejar cinta, mengejar melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu serupa, sempurna seperti Bapa. Paham sampai di sini Bapak Ibu? Inilah yang saya gumulkan Bapak Ibu Saudara. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Tidak ada yang mustahil. Tuhan kalau model kayak gini gimana bisa kehendak-Mu itu diwujudkan. Harus ada orang dulu. Saya percaya Yesus sudah rela turun ke dunia ini. Dia mengembalikan rancangan yang semula yang gagal yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Dia rela berkorban. Dia turun ke dunia ini. Memberi nyawanya untuk mengembalikan rancangan yang gagal ini. Yaitu serupa sempurna ini. Bisa terwujud. Beri kemuliaan bagi Tuhan.
dong, beri kemuliaan bagi Tuhan. Semangat lagi Bapak Ibu, sukacita. Karena ada orang yang berkorban, anak manusia, yaitu Tuhan Yesus, yang rela memberi diri untuk saya dan saudara hari ini. Supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Supaya juga kita merasakan, mengalami yang namanya doa Bapa kami yang ada di surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini akan terjadi Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kita terfokus untuk hal ini, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Cari dulu kebenaran Bapak Ibu. Nekat, bertekad, bergumul. Tuhan, apa yang harus kulakukan untuk melakukan kehendak-Mu ini Tuhan? Tolong aku Tuhan, aku mau. Kalau saudara masih menggenggam sesuatu, saudara tidak melepaskan segala sesuatu, tidak bisa, kau tidak layak bagiku, kata Tuhan. Kau masih mencintai dunia ini. Kau tidak sepenuhnya hidupmu mencintai Tuhan. Kalau orang mau mencintai Tuhan, apa saja dia relakan. Ku rela engkau miliki demi kemuliaan namamu. Amin. Saatnya untuk mengabdi, memberitakan firman-Mu ke seluruh bumi. Padi sedang menguning Bapak Ibu. Tuayan sudah menguning. Bekerja sedikit. Karena apa maksudnya bekerja sedikit? Karena tidak ada orang yang mau melakukan kehendak, tidak mau membayar harganya, tidak mau berjuang, melepaskan segala sesuatu, masih menggenggam segala sesuatu. Sehingga Tuhan tidak memiliki, tidak merasakan cinta itu dalam kehidupan kita. Kita tidak akan bisa memberitakan berita Injil ke seluruh dunia ini. Kita tidak akan bisa menjadi saksi, Bapak Ibu. Tuayan banyak hari ini. Padi sedang menguning. Jangan sampai busuk. Sebab itu hari-hari ini saya bergumul kepada Tuhan. Walaupun tantangannya berat Bapak Ibu. Halangannya banyak. Tuhan, aku mencintaimu, aku menggores jiwaku untuk aku mencintaimu. Apapun keadaan kemarau, apapun musim, apapun keadaan yang tidak memungkinkan bagiku, Tuhan, aku tetap mencintaimu. Apa saja yang kau inginkan aku akan lakukan Tuhan. Itu baru kamu mencintai Tuhan. Setan tidak suka Bapak Ibu. Setan itu licik. Dia berusaha untuk menggagalkan rencana Tuhan ini. Saya katakan, setan, aku tidak peduli atas engkau. Aku hanya mau menyelesaikan tugasku. Aku hanya mau taat kepada Tuhan. Seperti Abraham, dia taat. Dia berani meninggalkan Ur Kasdim. Kita harus memiliki
seperti Abraham ini Bapak Ibu. Kalau tidak, iman seperti Abraham ini, kalau tidak, kita tidak akan bisa menuai jiwa-jiwa ini Bapak Ibu. Sayang kalau tidak ada orang yang berani nekat, yang memberi nyawanya. Banyak orang takut kehilangan nyawa. Ya, takut kehilangan nyawa. Saya tadi ada tulis di sini Bapak Ibu. Di Markus 8 ayat yang 35. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Ya, Injil Tuhan ini harus melepaskan segala sesuatu. Harus hidup kudus, harus hidup suci, harus hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Ini standarnya Bapak Ibu. Harus seperti Kristus. Kita harus memiliki karakter Kristus. Tidak dengan cuma-cuma Bapak Ibu. Tidak dengan gratis, harga yang murah. Untuk seperti Kristus. Dia sudah meneladani harga yang dia bayar mahal di kayu salib. Itu standarnya Bapak Ibu. Itu yang dia sudah contohi. Untuk kita lakukan dengan standar kita masing-masing. Amin. Amin. Kita ikut teladannya. Kita harus menyangkali diri, pikul salib. Tapi kebanyakan orang Kristen tidak mau. Itu ajaran sesat. Sudah menderita, disuruh lagi menderita. Kita kan datang ke gereja mau cari senang, mau dapat jawaban. Sakit disembuhkan. Ekonomi tidak menentu. Hutang tidak bisa dibayar. Datang ke gereja bisa dijawab oleh Tuhan karena doa. Enggak cukup itu Bapak Ibu. Salah. Saudara ke gereja salah. Kalau ada yang mengajak, kalau saudara menginginkan itu. Apalagi yang mengajarnya salah Bapak Ibu. Tidak menyampaikan kebenaran yang sungguh-sungguh yang Tuhan ajarkan. Harusnya gereja itu mengajarkan kebenaran yang sungguh-sungguh. Harus seperti Kristus. Harus meneladani Yesus. Harus mendengar ajaran Tuhan Yesus. Jadikanlah segala bangsa muridku, kata Tuhan. Ajarkan mereka seperti aku. Yang aku sudah turun ke dunia ini memberi contoh, memberi teladan. Tidak cuma hanya mujizat. Tapi banyak orang cuma ngambil yang mujizatnya doang. Tapi yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus rela menderita, itu loh. Ajaran yang sesungguhnya Bapak Ibu Saudari. Supaya kita serupa, sempurna. Itu yang kita bawa nanti di tahta pengadilannya. Kalau kita serupa, sempurna seperti Bapa, baru Tuhan kenal. Kalau kita belum serupa, sempurna seperti Bapa, Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Karena engkau tidak serupa seperti dia. Engkau seperti dunia ini. Tuhan tidak kenal. Kalau kau masih mencintai dunia ini. Kau harus lepaskan itu. Minta Tuhan, tolong aku Tuhan. Melepaskannya. Supaya aku benar-benar mencintai engkau. Memiliki engkau. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Firman Allah tidak pernah berdusta. Firman Tuhan iya dan amin. Kalau Tuhan sudah berfirman, kuduslah kamu sebab aku kudus.
pasti bisa Bapak Ibu. Cuman kita mental block. Merasa anak mungkin. Saya dulu juga seperti itu Bapak Ibu. Bertahun-tahun saya dibutakan. Ajaran yang sudah berabad-abad berkarat di dalam diri saya yang sulit sebenarnya. Kalau saya hari ini bercerita ini, menyaksikan ini Bapak Ibu. Berapi-api, berkobar-kobar, saya menceritakan bahwa kita harus serupa sempurna seperti Bapa. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bisa, beri kemuliaan bagi Tuhan. Bisa Bapak Ibu. Firman Tuhan tidak pernah bohong. Tuhan kita hidup. Dia ada di tengah-tengah kita di saat ini. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bagi engkau yang rindu hari ini, Dia akan menolong engkau. Engkau yang respon hari ini atas kebenaran ini, Dia menolong kita, memampukan kita. Saya pun terpesona. Tuhan, siapa aku ini? Kok aku bisa? Aku tahu bukan karena kuat dan gagahku. Karena aku memiliki kerinduan yang dalam. Karena aku fokus. Aku rindu, aku menggoreskan cintaku kepadanya. Menggoreskan jiwaku untuk aku memiliki cinta kepadanya. Sehingga Tuhan melatih, mengajar. Tuhan memproses dari menit ke menit, dari hari ke hari, minggu, bulan, tahun, terus Bapak Ibu. Tuhan mengerjakan supaya saya serupa, sempurna seperti Bapa. Sehingga Dia merasakan cinta di dalam diriku. Dan aku juga merasakan cintanya. Ku labuhkan rinduku di peluk hatimu. Tentu kau merasa yang ku rasakan. Amin. Benar Bapak Ibu, aduh. Rugi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu tidak mau memperoleh cinta daripada Tuhan. Saudara mau mengejar-ngejar capek-capek cari kesenangan dunia. Kadang-kadang bisa bergadang. Kadang-kadang apa saja dilakukan buat mendapatkan sesuatu yang ada di dunia ini. Kenapa tidak mencari sesuatu harta yang sesungguhnya, cinta yang sesungguhnya daripada Tuhan. Yang nanti kita akan pertanggungjawabkan hidup kita ini kepadanya Bapak Ibu saat kita mati. Saat kedatangan Tuhan, kita pasti mempertanggungjawabkan apa yang kita harus lakukan di dunia ini. Kenapa kita tidak mati-matian? Cari dulu kebenarannya Bapak Ibu, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Jangan saudara berkata, terus gimana kalau aku hidup? Gimana aku makan? Gimana anakku? Gimana itu? Gimana gini? Gimana? Saudara, kau tidak layak. Kalau kau pusing dengan urusan perutmu, bukan salah Bapak Ibu. Tapi jangan fokus untuk hal itu. Cari dulu kerajaannya, kebenarannya. Maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu Bapak Ibu. Amin. Dia tidak akan pernah berdusta atas firman-Nya. Dia tahu kebutuhanmu. Dia tahu apapun yang kau inginkan dalam hidupmu. Asal engkau cari kebenaran ini. Amin Bapak Ibu Saudari. Benar saya katakan. Apalagi dunia ini Bapak Ibu. Semakin tidak menentu. Ekonomi sudah semakin tidak menentu. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, tidak mencintai Tuhan
dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu, kita tidak mampu menghadapi keadaan dunia ini. Ayo jangan keraskan hatimu. Jangan menganggap remeh kebenaran ini Bapak Ibu. Saya punya anak rohani Bapak Ibu. Saya punya kesaksian. Seperti saudara ini, dia beribadah di tempat ini. Anak gadis, dia kuliah di Unpar. Dia orang daerah Medan sana Bapak Ibu, dia awak asli Medan. Tapi dia dapat beasiswa di Palangkaraya ini. Bapak Ibu, dia ikut melayani di sini. Setelah lulus, dia mendapatkan hasil yang luar biasa. Ya, dia pintar orangnya. Dia mendapatkan hasil luar biasa Bapak Ibu, dan dia pikir dapat hasil yang luar biasa itu dia gampang dapat pekerjaan. Nah, waktu itu dia ditawarkan kerja di Batam karena ada yang menerima dia untuk bekerja. Dia tidak pikir-pikir lagi, dia tidak tanya Tuhan. Saya pernah tanya, kasih tahu dia, doa dulu, apakah itu dari Tuhan atau tidak. Kan kamu melayani Tuhan di sini, kamu belum, ibaratnya itu belum selesai dalam pembinaan di dalam Tuhan, di dalam didikan gitu. Nah, kalau kamu langsung pergi, waduh sayang gitu loh ya, karena dia juga cinta Tuhan gitu. Tapi dia tergiur dengan kesenangan dunia, keinginan dunia. Dia pergi ke sana Bapak Ibu Saudari. Ternyata dibohongin orang, nggak dapat pekerjaan. Dia kerja di sana, dia cari pekerjaan yang lain, tidak dapat sampai berbulan-bulan, bertahun mungkin. Akhirnya dia pergi lagi ke Jakarta Bapak Ibu. Dia pikir ada lagi di Jakarta. Dia melamar lagi Bapak Ibu, bertahun-tahun tidak dapat pekerjaan. Dia kos di Jakarta, itu anak berani, perempuan. Berani merantau, berjuang. Karena dia merasa dia pintar, pasti dapat pekerjaan. Tuhan mau dilawan. Tuhan tidak bisa dilawan Bapak Ibu Saudari. Terkutuklah orang yang mengandal kekuatannya. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Anak-anak muda, perhatikan ini. Ya, perhatikan. Ini pengalaman benar-benar. Ini terjadi Bapak Ibu, bahwa firman itu tidak pernah berdusta. Firman Tuhan itu ya dan amin. Tuhan kita itu hidup. Jangan pernah main-main. Saudara, akhirnya dia tidak mampu Bapak Ibu, sampai saat hari ini. Tidak dapat pekerjaan. Makan tidak bisa. Bayar kos nggak ada uang. Akhirnya dia berdoa dan bergumul kepada Tuhan. Tuhan ampuni saya. Diingatkan apa yang saya sering sampaikan kepada dia di tempat ini. Dulu saya sampaikan, carilah dulu kerajaan surga dan kebenaran. Nah, cari dulu kebenaran, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Dipikirnya dia sudah cari kebenaran, sudah dapat. Dia cari dulu dunia. Dia tidak mendengarkan perkataan itu. Menyangkal diri pikul salib. Kita harus serupa sempurna. Kita harus kudus. Wadah, khotbahnya itu terus. Dia ngaku saudaraku. Dia bilang, khotbah gembala ini itu terus. Di dalam hatinya. Saudara. Dia berkata begitu. Mi, itu apa yang disampaikan Mami itu diingatkan terus sama saya.
Selalu terngiang-ngiang itu suara mami mengatakan kuduslah. Hidup tidak bercacat, tidak bercela. Hidup serupa sempurna. Dulu dia bilang, malas dengarnya itu terus. Sehingga dia pergi. Dia tidak suka. Banyak orang-orang di sini pergi karena tidak suka hidup kudus. Hidup seperti Kristus. Mau jadi Kristen tapi tidak mau jadi seperti Kristus. Kan aneh. Dikiranya beragama bisa menyelamatkan masuk surga. Tidak bisa cuma cukup beragama. Harus serupa, harus sempurna seperti Bapa. Baru bisa kamu masuk dalam kerajaan surga. Baru kita bisa menjadi saksi bahwa firman itu hidup dalam hidup kita. Kalau kita mencari dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, dia bilang, Mam tolong didik aku lagi, arahkan aku lagi Mami. Aku mau bertobat Mami, aku mau mendengarkan itu, tolong aku dimuridkan lagi. Tolong diajarkan lagi aku Mami, aku dituntun lagi Mami, aku takut. Aku selalu ingat Mami. Dia ada di Jakarta Bapak Ibu. Saya bilang, kamu mau balik ke Palangkaraya? Enggak Mi, aku tetap di Jakarta. Tapi aku mau. Bapak Ibu satu beban bagi saya. Jadi benih yang disampaikan dulu itu sudah bertumbuh. Saya pikir Tuhan ini benih sudah bertumbuh. Saya tidak boleh biarkan ini. Walaupun ada berapa orang di sana. Makanya hari-hari belakangan ini saya bergumul Tuhan. Tuhan mau bawa aku kemana saja aku mau. Karena ada tuayan besar sedang menguning. Aku mau Tuhan menjadi penuai-penuai. Aku mau menyambut tangan kecil ini Tuhan yang mengulur ke belas kasihan. Pakai aku Tuhan, utuslah aku. Sudah siap Bapak Ibu. Tentu saya berkata, saya tahu saya sudah siap. Karena di tempat ini saya sudah mendidik anak-anak di sini sudah bisa untuk melanjutkan pekerjaan di tempat ini. Kalau saya di sini terus tidak maksimal, Bapak Ibu, kalian tidak akan pernah berkembang. Karena berharap ada Mami. Di sana menanti uluran tangan, Bapak Ibu, padi sedang menguning. Tuayan banyak di sana, Bapak Ibu. Sebab itu anak-anak muda ini cepat lakukan itu, serius kalian. Jangan main-main, kalian praktek di sini harus sungguh-sungguh, harus kejar. Karena tuayan banyak yang sedang menguning. Kalian harus serius. Kalau tidak terlambat nanti Bang. Sebab itu saya lakukan Tuhan. Dan hari ini saya bilang. Dan saya bersyukur Bapak Daniel juga di tempat ini. Mendampingi istri. Yang rindu melayani Tuhan dan mendukung. Dari Mama Daniel, yaitu Tuhan mau melahirkan orang-orang yang sepadan. Suami istri. Tuhan akan melahirkan suami istri yang sepadan. Yang mengerti panggilan seorang istri. Istri mengerti suami. Kalau dua orang ini sepadan, kerajaan Allah ditegakkan. Lutut bertelut, menyembah, lidah mengaku. Saya berdoa bagi Bapak Daniel, Mama Daniel.
Tuhan, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Supaya mereka benar-benar dapat menjadi saksi-Mu Tuhan yang sepadan. Karena sulit hari-hari ini orang yang sepadan. Istri mau melayani, sungguh-sungguh suami tidak mengerti. Dan sebagainya Bapak Ibu. Baik di pemerintahan, tidak hanya di dalam pelayanan gereja. Tapi di dalam pemerintahan pun Bapak Ibu Saudara. Kenapa banyak kepemimpinan anjlok, pimpinan tidak sempurna, tidak maksimal. Karena suami iri tidak sepadan. Tapi hari-hari ini Tuhan ingin melahirkan suami istri yang sepadan. Supaya untuk banyak memenangkan jiwa-jiwa yang sedang menguning ini. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dan saya melihat juga ada anak rohani saya yang di Bogor juga. Tuhan akan memperlengkapi suami istri untuk melayani Tuhan dengan sepadan. Kalau tidak maksimal. Mari kita berdoa untuk ini Bapak Ibu. Supaya jangan iblis mencari, menggagalkan rencana Tuhan. Rancangannya yang semula untuk serupa sempurna. Amin. Saya percaya Bapak Daniel selama ini dia menyangkali dirinya. Itu namanya pikul salib. Dia rela. Tuhan memberkati Bapak Daniel. Tuhan memberkati kalian yang mau kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita angkat pujian ini. Kita harus miliki cinta yang daripada Tuhan. Supaya kita benar-benar kita menerima tubuh dan darah Yesus. Kita angkat pujian ini Bapak Ibu. Kebenaran sudah disampaikan. Dan firman Tuhan ini kalau Bapak Ibu Saudari membuka hati, Tuhan akan memberi pengertian buat Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Mungkin saat disampaikan Bapak Ibu belum mengerti, belum paham apa yang disampaikan hari ini. Tuhan berkata kepada Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan hari ini. Rendahkan hatimu, buka hatimu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan berikan aku pengertian Bapa. Supaya aku mengerti apa yang Engkau ajarkan kepadaku pada saat hari ini. Rendahkan hatimu. Inilah yang dikatakan ku gores jiwaku Tuhan untuk aku mencintai. Gores hati jiwa kita. Supaya kita benar-benar dapat mengerti apa yang Dia kehendaki. Supaya kita mendapatkan cintanya Bapak Ibu. Selama ini kita belum temukan cinta yang seperti Yesus miliki. Pacu hasrat kita, gores jiwa kita untuk memiliki cinta. Angkat pujian ini sebagai doamu. Agar cinta tak pernah padam.
di kalbuku. Ku akan berujung desa bisikanku, Yesus, aku cinta padamu. Katakan, ku labuhkan cintaku. Hari ini kami mau melabuhkan cinta kerinduan kami kepada Engkau. Mari saudara, bangkit berdiri. Saudara bangkit berdiri. Saudara sungguh-sungguh labuhkan rindumu. Amin. Ku rasa. Haleluya. Kelak kita berpadu selamanya, jalinan cinta kita nan abadi ku labuhkan, ya, ku labuhkan rinduku, amin, di peluk hatimu. Angkat kedua tanganmu. Sungguh kau merasa tanda engkau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Kelak kita berjumpa, berpadu selamanya, jalinan cinta kita yang abadi. Ya Rabba Shekina Matokona ya Ralamas Indoro Tokona ya Ralamas Shekina ya Ralamas Irapataka ya Ralamas Shekina Masekina Masa Indoro Tokona ya Shekina Maya Shekina. Hanya Engkau yang mengerti ya Bapa. Hanya Engkau yang dapat membuat kami mengerti akan kehendak-Mu. Bagimu tidak ada yang mustahil Bapa. Haleluya. Engkau melihat setiap hati anak-anak-Mu yang memiliki kerinduan kepadamu pada saat hari ini. Hirapatakaya sekinaya ralamas. Haleluya Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup mereka hanya ke dalam tangan dan pengasihan. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, kita angkat pujian ini. Kita mempersiapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Kita memperingati tubuh dan darahnya. Supaya itu tertanam dalam hidup kita. Supaya kita harus melakukan apa yang Dia sudah teladani. Supaya benar-benar tubuh dan darah Kristus ini itu akan termeterai dalam hidup kita. Kau memberkati tubuh dan darah-Mu ini Bapa. Tidak sekedar kami hanya melakukan setiap bulan,
Tapi benar-benar apa yang Kau sudah teladani manusia itu dapat kami lakukan ya Bapa. Karena ini yang Kau inginkan kepada kami. walaupun nyari Engkau sudah memberi contoh bagi kami. Engkau sudah rela menderita bagi kami untuk kami dapat lakukan seperti apa yang Kau lakukan. Sesungguhnya sengsaramu Tuhan tolong. karena salahku. Haleluya. Sesungguhnya deritamu Haleluya. karena dosaku. Sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Di Dalam terjang berdebu. tertati-tati. Amin Tuhan, kami percaya Bapa. Engkau memberkati tubuh dan darah Kristus ini sebagai peringatan akan Engkau Bapa. Tak sepatah pun Dan kami melakukannya ini tidak main-main, walaupun nyeri. tapi benar-benar apa yang kami Tuhanku Yesus, peringati hari ini Juru benar-benar ini Selamat. terpatrai dalam hidup kami ya Bapa. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku. Sesungguhnya deritamu karena dosaku. Saya mengundang yang bertugas untuk maju ke depan. Kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Kau menguduskan mereka Tuhan, melayakkan mereka untuk melayani pekerjaan. Terima di dalam nama Yesus Kristus. Berdebu, tertati-tati langkahmu, anak manusia. Ikut saja, tak sepatah pun keluhmu, walaupun nyari lukamu. Anakku Yesus, Juru Selamatku. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku. Sesungguhnya deritamu karena dosaku. Sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku. Sesungguhnya deritamu karena dosaku. Sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku. Sesungguhnya deritamu karena dosaku. Sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku. Sesungguhnya deritamu karena dosaku. Sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Saudaraku yang kekasih, mari kita mengucapkan pengakuan. Ikuti apa yang saya sampaikan. Angkat roti melebihi tubuh kita.
Saudara ikuti apa yang saya sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku dibebaskan dari kutuk dosa, kutuk maut, segala kutuk dan api neraka. Oleh korban Tuhan Yesus, aku telah memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, dan kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh karena Tuhan Yesus, korban Tuhan Yesus, aku percaya dan menerima bahwa aku menjadi milik Tuhan untuk mengabdi dan melayani bagi Tuhan Yesus dengan segenap hidupku selamanya. Sesungguhnya derita karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Saudara, roti diangkat melebihi tubuh kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cawan diangkat melebihi tubuh kita, dengarkanlah firman Tuhan. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mengucap syukur kepada Tuhan. Angkat pujian ini. Sesungguh. Haleluya. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku. Amin. Sesungguhnya deritamu Terima kasih. karena dosaku. Terima kasih. Sesungguhnya Terima kasih Bapa. Haleluya. Agar aku tak binasa. Katakan sesungguhnya. Saya mengundang Ibu Natalia untuk berdoa. Karena salahku, sesungguhnya deritamu. Karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku,
Sekali lagi kami menghaturkan sembah dan terima kasih kami kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk perkenananmu, untuk kehadiranmu dalam ibadah kami pada saat siang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk cintamu, untuk kepercayaanmu Bapa. Siapakah kami Tuhan? Kami hanya manusia yang Engkau buat, Engkau ambil dari debu tanah yang tidak berarti apa-apa. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu Tuhan, karena cinta-Mu bagi kami. Kami milik-Mu Bapa. Jemaat-Mu yang boleh Engkau percayakan di tempat ini adalah milik-Mu. GSKI Bukit Raya ini adalah milik-Mu Tuhan. Kami hanya melakukan kehendak-Mu, menunaikan tugas kami selagi kami masih hidup dalam dunia ini. Tidak ada lain. Kami hanya mau selesai. Ketika kami Engkau panggil pulang menghadap tahta pengadilan-Mu, kami boleh bertemu Engkau, menatap wajah-Mu, memandang kemuliaan-Mu. Hanya itu kerinduan kami Bapa. Memberkati hamba-Mu Tuhan. Memberikan dia kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat. Setiap hal yang harus beliau putuskan, benar-benar keputusan yang berasal daripada Engkau. Sehingga benar-benar hidupnya berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kau menjaga keluarga besarnya, orang-orang yang beliau cintai, kasihi, anak, cucu, menantu, dimanapun mereka berada. Mereka milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersatu hati untuk berdoa, menaikkan doa kami untuk Sinode GSKI khususnya. Biarlah melalui sinode ini bukan hanya menyuarakan kebenaran, tetapi benar-benar orang-orang yang ada dalam sinode ini melakukan apa yang Bapa kehendaki. Melakukan kehendak-Mu dan menyelesaikan pekerjaan-Mu seperti putra tunggal-Mu. Itulah anak-anak Tuhan yang sesungguhnya. Memberkati Ketua Sinode, Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Beri kesehatan Tuhan, beri kekuatan, berikan hikmat, marifat yang daripada Engkau menyertai setiap langkah kehidupan beliau. Apapun yang beliau putuskan, karena beliau adalah teladan, figur yang sungguh sangat banyak orang yang melihat dan meneladani kehidupan beliau. Jaga beliau dengan seluruh keluarga besarnya, anak, istri, cucu, menantu. Tuhan, Engkau berkati. Kami juga berdoa untuk negara kami, Indonesia tercinta ini Tuhan. Biarlah melalui NKRI ini, nama Tuhan ditinggikan. Ada orang-orang yang benar-benar di antara ribuan umat manusia di seluruh dunia ini, dari Indonesia. Engkau melihat manusia-manusia yang berkenan di hadapan-Mu. Engkau melihat dari tahta kudus-Mu Bapa, masih ada iman Engkau temui dalam bumi ini. Engkau melihat ada di Indonesia ini Bapa. Biarlah dari Indonesia ini Tuhan, kemuliaan-Mu akan diperlihatkan untuk seluruh dunia. Engkau akan memakai dan mempersiapkan para hamba-hamba-Mu yang akan siap untuk menjadi penuai-penuai jiwa-jiwa yang sudah menguning, yang siap untuk dituai. Terima kasih Bapa. Kau memberkati kota Palangkaraya, kota kami tercinta ini. Berikan hikmat untuk para pemimpin kami, dari gubernur sampai ke tingkat bawah RT RW. Berikan roh takut akan Tuhan. Ke depan
setiap pemimpin-pemimpin yang akan Engkau tempatkan di negeri kami ini, biarlah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini permohonan kami. Kami mengucap syukur.